menurut subjek atau isinya. Jenis-jenis arsip menurut subjek atau isinya antara lain, yang pertama arsip keuangan. Arsip keuangan adalah arsip yang berkaitan dengan masalah keuangan. Contohnya seperti laporan keuangan, bukti pembayaran, daftar gaji, bukti pembelian, surat perintah membayar, surat penagihan, dan sebagainya. Yang kedua, arsip kepegawaian. Nah, arsip ini yang berhubungan dengan masalah kepegawaian. Contohnya seperti data riwayat hidup pegawai, surat lamaran, surat pengangkatan pegawai, rekaman presensi, dan sebagainya. Yang ketiga, arsip pemasaran. Nah, arsip pemasaran adalah arsip yang berkaitan dengan masalah-masalah pemasaran. Contohnya seperti surat penawaran, surat pesanan, surat perjanjian penjualan, daftar pelanggan, daftar harga, dan sebagainya. Dan yang keempat, arsip pendidikan, yaitu arsip yang berkaitan dengan masalah-masalah pendidikan. Contohnya seperti kurikulum, satuan pelajaran, daftar hadir siswa dan guru, rapor, transkrip nilai, dan sebagainya. Arsip menurut bentuk dan wujudnya. Jenis-jenis arsip menurut bentuk dan wujudnya antara lain ada surat, gambar atau foto atau peta, compact disc atau CD atau DVD, pita rekaman, mikrofilm, disket, dan lain-lain. Arsip menurut nilai atau kegunaannya. Jenis-jenis arsip menurut nilai atau kegunaannya antara lain, yang pertama, arsip bernilai informasi. Contohnya itu seperti pengumuman, pemberitahuan, undangan, dan sebagainya. Yang kedua, arsip bernilai administrasi. Contohnya seperti ketentuan-ketentuan organisasi, surat keputusan, prosedur kerja, uraian tugas pegawai, dan sebagainya. Yang ketiga, arsip bernilai hukum. Contohnya seperti akta pendirian perusahaan, akta kelahiran, akta perkawinan, surat perjanjian, surat kuasa, dan sebagainya. Yang keempat, arsip bernilai sejarah. Contohnya seperti apa sih? Contohnya yaitu seperti laporan tahunan, laporan rapat, gambar atau foto, peristiwa, dan sebagainya. Yang kelima, arsip bernilai ilmiah. Contohnya seperti hasil penelitian. Yang keenam, arsip bernilai keuangan. Contohnya seperti kwitansi, penjualan, laporan keuangan, dan sebagainya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu arsip bernilai pendidikan. Contohnya seperti karya ilmiah para ahli, kurikulum, satuan pelajaran, program pengajaran, dan sebagainya. Arsip menurut sifat kepentingannya. Jenis-jenis arsip menurut sifat kepentingannya yaitu yang pertama, arsip tidak penting, yaitu arsip yang hanya memiliki kegunaan informasi. Contohnya surat undangan, memo, dan sebagainya. Yang kedua, arsip biasa, yaitu arsip yang semula penting, akhirnya tidak berguna lagi pada saat informasinya sudah berlalu. Contohnya seperti surat lamaran kerja. Yang ketiga, arsip penting, yaitu arsip yang memiliki hubungan dengan masa lalu dan masa yang akan datang. Contohnya seperti surat perjanjian, surat keputusan, daftar riwayat hidup, laporan keuangan, dan sebagainya. Yang keempat, arsip sangat penting, yaitu arsip yang dapat dijadikan alat pengingat selama-lamanya. Contohnya seperti naskah proklamasi, akte pendirian perusahaan, ijazah, sertifikat tanah, dan sebagainya. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu arsip rahasia, yaitu arsip yang hanya boleh diketahui oleh orang tertentu saja dalam organisasi. Contohnya seperti hasil penilaian pegawai. Arsip menurut fungsinya. Menurut fungsinya ada dua jenis arsip nih. Yang pertama, arsip dinamis, yaitu arsip yang masih dipergunakan secara langsung dalam kegiatan perkantoran sehari-hari. Arsip dinamis ini meliputi arsip aktif, arsip semi-aktif, dan arsip inaktif. Apa sih arsip aktif, inaktif, dan semi-aktif itu? Nah, arsip aktif itu adalah arsip yang sering dipergunakan secara terus-menerus dalam kegiatan kantor.
Sedangkan arsip semi-aktif yaitu arsip yang frekuensi penggunaannya sudah mulai menurun, tetapi kadang-kadang masih dibutuhkan. Dan arsip inaktif yaitu arsip dinamis yang sudah sangat jarang dipergunakan, hanya sebagai referensi atau pemberi keterangan saja. Yang kedua, arsip statis, yaitu arsip yang sudah tidak dipergunakan secara langsung dalam kegiatan perkantoran sehari-hari. Arsip menurut tempat atau tingkat pengelolaannya. Ada dua nih, yang pertama arsip pusat, yaitu arsip yang disimpan secara sentralisasi atau berada di pusat organisasi. Yang kedua, arsip unit, yaitu arsip yang berada di unit-unit dalam organisasi. Arsip menurut keasliannya. Menurut keasliannya, arsip dibedakan menjadi 4. Yang pertama, arsip asli, yaitu dokumen utama yang dibuat dan ditunjukkan pada pihak yang paling berkepentingan atau pihak utama. Dokumen ini biasanya langsung terkena hentakan mesin ketik, cetakan printer dengan tanda tangan, dan legalisasi yang asli, yang merupakan dokumen utama. Yang kedua, arsip tembusan, merupakan dokumen yang biasanya dalam bentuk surat yang dibuat bersama-sama dengan arsip asli atau dokumen utama, tetapi ditujukan kepada pihak yang berkepentingan selain pihak utama. Yang ketiga, arsip salinan, merupakan dokumen tiruan yang dibuat dengan cara duplikasi atau diketik ulang, di mana isi atau kontennya sama dengan dokumen asli. Biasanya dibuat tidak bersama-sama dengan pembuatan dokumen asli. Yang keempat, arsip petikan, yaitu arsip yang dibuat dengan cara mengutip sebagian dari isi dokumen asli.